Saya dikasih sama Kiai, amalkan sholawat nariyah. Siap Pak Kiai, amalkan. Amalin, baca. Pagi, siang, petang, malam sebelum bobo. Bobo. Sebelum tidur, diamalin. Gak lama diamalin baca. Sebulan berikutnya ada yang kasih motor. CBX 500cc. Siap. Ustadz support dakwah Ustadz. Oke, siap. Pakai ke Lombok sendirian. Sama Ustadz Abdul Somad ketemu di Lombok. Ustadz Abdul Somad pakai pesawat, saya pakai motor. Dari Bandung ke Lombok. Siap sampai. Sampai Bandung balik lagi. Masih diamalkan nariyah. Ada yang kasih EDV. Siap. Ustadz support buat dakwah Ustadz. Siap. Terima. Pakai EDV keliling dakwah. Datang lagi. CRM Trail. Buat pakai wakaf Quran ke pedesaan pelosok. Makin banyak motor. Saya datang ke Kiai. Kiai, apa ini? Kenapa Ustaz? Setiap saya amalkan nariyah, selalu datang motor ke rumah saya. Jawaban Kiai simpel. Karena yang di otak kamu cuma motor. Yang datangnya jadinya. Coba mintanya istiqomah. Coba mintanya dicerdaskan oleh Allah. Coba mintanya dipahamkan oleh Allah ilmu agama. Kamu akan mendapatkan itu. Jangan minta dunia. Mintalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai dari situ. Saya berhenti dulu. Takut tambah banyak motornya. Nanti makin repot pajaknya, servisnya, dan lain-lain. Ternyata setiap amalan itu senantiasa akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kita niatkannya karena Allah. Teman-teman senang belajar, sekolah atau libur? Jawab dengan jujur. Senang ada guru atau nggak ada guru? Senang ada tugas atau nggak ada tugas? Tapi pengen sukses, pengen bahagia dunia dan akhirat, males belajarnya, cuaks, bercanda. Katanya pengen sukses, katanya pengen bahagia dunia dan akhirat, tapi buat berjuangnya males. Kok bisa? Sekolah atau libur? Libur. Ada guru atau nggak ada guru? Nggak ada guru. Pengen sukses? Pengen. Dokter kira-kira bisa jadi dokter, belajar atau enggak? Ada pengorbanan atau banyak istirahatnya? Banyak pengorbanannya pasti. Yang lain senang-senang, beliau baca buku. Yang lain tiduran, beliau belajar. Senantiasa waktunya dihabiskan buat belajar, belajar, belajar. Yang nikmatinya kapan? 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Akhirnya beliau membuktikan bahwa ternyata sukses itu hasil dari kerja keras, doa, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Doa, boleh tepuk tangan. Doa tanpa usaha namanya bohong. Usaha tanpa doa namanya sombong. Jangan sombong, Firaun udah duluan. Jangan banyak bohong, Abu Jahal udah duluan. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Ternyata kita diciptakan oleh Allah ada tujuannya. Apa tujuan manusia? Yang bisa jawab 100.000 rupiah. Quran apa, surat berapa, ayat ke berapa? Dihitung sampai 3, 1, 2, 3, gugur. Iya. Salah. Ayo, salah. Ayo, coba. Salah. Surat ke 57. Salah. Ar-Rum surat ke 30. Ar-Rahman surat ke 55. Al-Waqiah surat ke-57. Bener ya waktu? Az-Zariyat pintar. Ya Allah. Ini siapa namanya? Fahma. Masya Allah, kelas berapa? 2. Insya Allah lucu banget. Hebat.
Pak Amal dapat duit 100.000 buat apa? Jajan. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka sholatnya kita ibadah, baca bukunya kita belajar ibadah. Kasihan yang di balik tembok gak kelihatan aku ya. Waduh gini semua. Aku gantian ya gini ya berarti. Sekolahnya kita ibadah bukan? Ngerjain PR tugasnya ibadah bukan? Makannya ibadah bukan? Mandi ke toilet ibadah bukan? Semuanya ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada contoh yang paripurna. Kenapa? Mahdoh dan ghairu mahdohnya. Ikutin siapa? Nabi Muhammad SAW. Sukses perjuangan hidupnya. Nabi dari kecil, dari yatim. Mendekati kemudian usaha mau dewasa, piatu, yatim dan piatu. Perjuangan yang luar biasa dididik kemudian oleh Allah dari kondisi zaman. Bagaimana kerasnya kehidupan kepada beliau. Maka kalian nggak sendiri. Nabi udah perjuangin itu dari dulu. Apakah beliau berputus asa? Enggak. Apakah beliau menjadi lemah? Enggak. Apakah beliau pacaran? Baper-baperan? Sorry. Kau bisa menatapku tapi kau tidak bisa menetap di hatiku. Kalau sayang bilang, jangan ngilang. Kamu masih kecil ketawa. Lucu. Say no to pacaran. Kenapa? Karena cinta belum pada waktunya sama dengan bohong. Kalau benar cinta gimana? Serius. Gimana ngomongnya? Mohon maaf, dia langsung akan mengajakmu untuk sampai kepada akad nikah. Wahai fulanah, aku sudah melihatmu sebagai wanita yang solihah. Izinkan aku menjadi imammu. Keren. Ada yang ini juga, ada yang baru hijrah, nanya ke akhwatnya, "Ukhti, mohon maaf, saya kemarin lihat di kajian, saya tertarik sama Ukhti. Barangkali Ukhti belum menikah, saya ingin tayamum sama Ukhti." Bukan tayamum, ta'aruf. Dibalas sama Ukhtinya, "Mohon maaf, akhi, saya udah punya wudu." Salah. Harusnya dia bilang apa? Ya maaf, ternyata ta'aruf. Saling mengenal di jalan Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, dan tidaklah aku menemukan solusi dari dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Nanti aja, jangan dipikirin dari sekarang. Kenapa sih? Sedih, dengerin lagu yang bikin sedih, itu yang namanya kebodohan. Jangan dengerin lagu yang sedih-sedih, hati kita makin sedih. Mending sholawat, baca Quran. Wasyifaul lima fis sudur. Quran itu penyembuh bagi hati yang terluka. Wih. Apa fungsi Quran? Apa hak Quran? Fungsi Quran. Quran surat Yunus ayat ke-57. Posisi sebelah situ. Sebelah kiri. Sebelah sana. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Satu, jadi mau'izah, peringatan, kabar gembira bagi kita semua. Makanya Quran 70% isinya kisah, cerita semuanya. Yang kedua sebagai apa? Wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai obat bagi hati. Sudur itu istilah hati yang lain di dalam Quran ada 4. Istilah hati yang pertama sudur. Sudur itu seperti halaman rumah. Jadi luarnya hati, lapisan hati yang paling luar itu sudur. Waswisu fi alam nasrah laka sudur. Tempat di mana berkumpulnya bisikan-bisikannya iblis, syaitan. Maka lihat di Quran surat Al-Mu'minun ayat 97. Doanya apa? Qur Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Minta dihilangkan bisikan-bisikan setan yang ngajak buat pacaran. Gak boleh, aku gak mau pacaran. Orang yang pacaran tuh banyak stresnya, cari-cari masalah.
dia jahat banget. Aku nggak udah. Cewek itu kalau cerita nangis dulu baru cerita. Kalau laki-laki kebalikannya, cerita dulu baru nangis. Cool dia tuh, kalau Ustaz saya mau cerita, Ustaz jadi gini Ustaz, saya tuh mau nikah tapi ternyata dia tuh mau memilih yang itu. Wah, cowok cerita dulu baru nangis. Kayak ada sahabat saya di DRW Foundation waktu itu. Cerita dulu baru nangis. Kalau Ahwat nangis dulu baru cerita. Ustaz, iya kenapa teh? Kenapa? Kamu kenapa? Ustaz, jadi aku dari mana ya cerita? Jadi gini Ustaz. Aku tuh bingung ya dia ngomong apa ya. Jadi aku cuman oh ya. Berat ini masalahnya teh, berat. Belum ngomong padahal. Bayangin rasanya. Nangis dulu baru cerita, cari-cari masalah. Coba seneng yang pacaran atau yang jomblo? Sendiri itu bukan karena kita nggak laku, tapi karena menjaga kesetiaan kita kepada Allah. Tapi boleh nggak Ustadz, saya mengagumi seseorang? Boleh, tapi jangan pernah bawa ke dalam hati. Jangan pernah bawa dalam lautan pengharapan. Jangan, apalagi sampai buka Instagramnya. Ya Allah yang ini, ya Allah. Lebay. Oh ya Allah, kalau seandainya dia jodohku maka jodohkan. Jika dia berjodoh dengan orang lain, jadikanlah aku orang lain itu ya Allah. Maksa. Ustaz pengen punya jodoh kayak artis Korea. Oh iya boleh, siapa? Kim Jong Un, Korea Utara. Kenapa? Jongkok. Jungkook. Ada yang sedang sama EXO, kemarin sebagiannya lagi ada Wamil, ada wajib militer. Tapi saya nggak terlalu ngikutin, saya terlalu sibuk ngapalin Quran. Saya nggak ada waktu buat nonton drama Korea, K-pop. Min husni islami mari tarkuhu malaya. Di antara kebaikan seorang muslim, tinggalin hal yang nggak bermanfaat. Ada drakor yang baru dari personil NSSD dari Yuna, kemarin bagus juga itu tentang itu. Kemudian ada Kim Seno kemarin ke Jakarta, sini saya nggak perlu ngikutin juga. Saya itu Korea tahu, hafal Quran juga. Teman-teman Quran nggak hafal, Korea nggak tahu juga. Bercanda. Maka Quran sebagai mauizah yang pertama, yang kedua sebagai apa? Wasyifaul lima fi sudur, obat penyembuh. Maka kalau lagi galau, bimbang, putus asa, mudah menyerah, encok, pegelinu, lagi lemah iman kita, lagi nggak semangat, buka Quran, ngaji. Hak Quran ada 6. 1. Dibaca. Ulangi. Yang kedua, dipelajari. Belajar sama Kiai Suyanto. Belajar, atau ada ustadz yang lain, belajar, pelajari. Yang ketiga, fahami. Ada nahu sorobnya, belajar nahu sorobnya. Haka huruf al-jari wahya min ilah hatta wala ada fi an ala mutmun zurub bala mukai wa wata wa kafu wa bawala ala wa mata. Huruf jar itu hasya ada fi an ala mutmun zurub balam dan kaiwa dan huruf kaf dan ba dan la, ala dan mata. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wa aslu fil mabni ayu sakana. Huruf hukum mabni sukunnya ditanda. Farfa bidommin wansiban fathan wajur. Abdahu ya wa ghairu madukir ya.
Wa kullu harfin mustahiqul lil bina. Sendang banget ya. Belajar nahu sorobnya, pahami. Satu kelurahan harus ada satu yang paham nahu sorobnya, pelajari, pahami. Pakai amsilati, pakai alfiyah, pakai semua pelajari. Supaya kemudian kita jadi ahli, maka tumbuh menjadi seorang wanita yang solihah. Yahudi nggak akan ngancurin masjid di Indonesia. Kenapa? Karena kalau hancurnya masjid, umat Islam marah di Indonesia. Hancurnya masjid di Palestina aja orang Indonesia marah. Wow, masjid di Palestina dihancurkan. Wah, takbir. Wah, marah. Apalagi masjid yang di Indonesia yang dihancurin. Umat Yahudi tidak akan mengambil Quranmu dan membakar Quranmu. Gak berani. Kenapa? Galak orang Indonesia. Orang maboknya aja marah kalau Islam dihina. Orang maboknya aja masih bela sama Islam. Apalagi yang sadarnya. Maka kemudian gimana caranya umat Yahudi menghancurkan umat Islam? Bagaimana teman-temannya Syaitan menghancurkan Islam? Gampang. Gimana? Hinakan wanitanya. Hancurkan wanitanya. Dengan cara apa? Biarkan dia membongkar auratnya. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau di sini nggak. Ustadz, saya belum bisa dihijab, Ustadz. Kenapa? Saya belum siap, saya lagi menghijab hati aja dulu. Itu saya langsung buka celana itu. Ustadz, ngapain buka celana? Saya mau mencelanakan hati aja dulu. Belum siap sih. Hijab itu bukan tanda kita sudah sempurna, tapi dengan hijablah kita sedang menyempurnakan cinta kita kepada Allah. Maka berhijab. Asma binti Abi Bakar bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa batasan aurat seorang wanita? Ini dan ini. Maka pakai kaos kaki latihan, menutup aurat. Pakai kaos kaki sepak bola, stocking, boleh. Pakai handsock yang di tangan saya. Boleh pakai cadar Ustaz? Boleh. Istri saya juga pakai cadar. Saya tanya, Mamang kenapa pakai cadar? Supaya cantiknya cuma buat kamu. Maka yang cadar bagus, dibuka depan suami yang layak melihat kecantikan. Maka ketika dibuka langsung ada backsoundnya. Desir pasir. Boleh jaga auratnya, jangan yang ketat. Kalau bahasa Sundanya, merecet siga lepet dibengket. Merecet itu tahu ketat. Seperti lepet, tahu lepet? Lontong yang dibengket, yang diikat gitu. Mohon maaf, kunti aja syar'i pakaiannya longgar. Kunti, cuman kunti itu belum dihijab. Makanya kunti kalau malam-malam nangis. Kenapa kunti nangis malam-malam? Gak kebeli hijab. Udah pakai gamis. Gak beli hijab. Alhamdulillah, dakwah Islam semakin hari semakin menyebar. Kaum jin mulai menyukai dakwah milenial Ustadz Handi Boni. Maka sekarang jin-jin, setan-setan, hantu-hantu yang ada di barat pun sekarang hijrah. Falak udah dihijab. Denun udah pakai hijab. Alhamdulillah. Maka wanita jangan pakai pakaian yang ketat, longgar. Quran surat maksudnya longgar itu bukan berarti celana kedodoran, bukan. Longgar itu berarti bebas geraknya. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59, Quran surat An-Nur ayat 32, jaga auratnya baik-baik. Lalu kemudian apa Kang? Jangan tabarus. Apa itu? Dandan cantik di depan laki-laki yang lain. Dandan biasanya kayak gini nih, natural. Boleh dandan cantik Ustadz kalau keluar? Boleh. Menjaga kehormatan suami. Supaya suami nggak malu kalau bawa istri ke undangan gitu. Dandan seksi boleh nggak Ustadz? Kalau gitu kenapa? Kak, saya tuh punya baju bikini yang daster yang seksi. Itu saya dipakainya kapan? Di depan suami. Pakai yang bolong segini. Di depan suami. Tiduran di kasur. Sambut suami datang. Begitu suami masuk kamar lihat ada yang tiduran gitu. Kok ada anjing laut ini?
Ada lemak selulit. Wanita dandan cantiknya kayak gimana? Cantik itu bukan harus senantiasa tinggi, putih, bukan. Nabi itu ngajarin cantik itu indah hatinya. Yang pertama kata Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihatmu dari rupa indah wajah, dari indah pakaian, kendaraan, rumahmu. Allah nggak lihat dari harta. Apa yang Allah lihat? Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat dari bagaimana hati. Isinya teko, nggak ada teko ya. Isinya botol ini hanya akan mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Kalau isinya teh, keluarnya teh. Kalau dalamnya kopi, keluarnya kopi. Begitu juga hati kita. Kalau hati kitanya bersih, keluarnya juga kebersihan. Bersih, ikhlas karena Allah. Maka teman-teman belajar di pesantren ini bukan kemudian dipaksa, karena karunia dari Allah. Banyak yang pengen pesantren tapi nggak bisa. Pengen dapetin hidayah bisa gitu susah. Teman-teman dipaksa menjadi wanita yang solihah. Bersyukur dipaksa di jalan yang baik. Handi Boni perlu waktu 24 tahun untuk mengenal Islam. Lama, banyak maksiatnya. Capek, saya pikir kenapa dulu saya nggak masuk pesantren. Emang belum waktunya aja jadi orang yang baik. Sedangkan teman-teman dari kecil udah soleh. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebaik-baiknya kamu bisa jadi lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain bisa jadi lebih buruk kamu. Maka bersyukur teman-teman udah deket sama Quran dari sekarang. Baca Quran setiap hari. Pelajari Quran setiap hari, bahkan di sini. Memahami Quran. Lalu yang berikutnya, menghafalkan Quran. Zalikal kita boleh riba fi, zalikal kita boleh zalikal. Mantap. Menghafalkan Quran dan mengamalkan Quran. Ini hati-hati. Lupa dalam mengamalkan Quran. Kita nggak boleh nyakitin siapapun. Kita nggak boleh menaruh harap yang besar kepada siapapun kecuali kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman cintanya teramat sangat besar karena Allah. Sayang Allah sama kita. Siapa yang bisa bikin kita bisa melihat? Allah. Siapa yang bisa bikin kita berjalan? Allah. Yang bisa kita kemudian, mohon maaf, berkedip. Pernah ngitung nggak berapa kali kita berkedip dalam sehari? Hidung kita, telinga ini nih, lubangnya ada di bawah, ngadepnya ke bawah. Coba kalau hidung kita, lubangnya ngadep ke bawah. Wah itu kalau hujan repot. Hujan. Atau punya hidung panjang kayak gajah, repot itu. Mau ngegaruknya gajah susah. Kalau kita gatel hidung enak tinggal gini-gini. Gajah gatel hidung gimana? Mau ngegaruk-garuk susah, kakinya aja gede. Kita alhamdulillah hidung gini ada alisnya. Nggak boleh disyukur, gini aja alisnya. Menahan keringat supaya tidak perih ke mata. Di sini ada bulu hidungnya untuk menyaring udara kotoran yang masuk sehingga menjadi kumpulan padat yang sering teman-teman paksa untuk keluar. Dan nggak tahu kenapa, dari mana itu syariatnya, kenapa harus diputer-puter, lalu dilemparkan, kenapa? Atau diselipkan di bawah meja, itu dari mana sih? Ada bibir, alhamdulillah bibir kita punya, dalamnya ada gigi. Coba gigi atas yang gigi bawah kalau dirapatkan, nggak akan kegigit lidahnya. Otomatis lidahnya bisa merasa manis, asam, pedas, ya nikmat nggak? Coba senikmat-nikmatnya makanan, semahal-mahalnya makanan, teman-teman makan tapi nggak bisa ngerasain, enak nggak? Lagi flu, susah ngerasain mau makanan enak, tetap aja rasanya hambar. Kenapa? Karena tidak dihilangkan rasa. Allah kasih kenikmatan tiap makan. Pernah mikirin nggak proses makanan dari digigit, dikunyah, sampai ke sini, pernah mikirin? Coba rizki dari Allah, nikmat yang luar biasa. Nggak pernah disuruh repot kita untuk membagi mana vitamin A, vitamin B1, B2, B3. Tolong kolesterol ke sana, protein ke sana. Udah langsung otomatis
diolah, yang tidak penting disimpan untuk waktu tertentu dikeluarkan. Itu coba, kenapa pas kita keluar nggak sekaligus sama keluar usus-usus? Hanya itu aja, kayak punya alat otomatis, dipotong otomatis, pas, coba itu. Siapa yang menguasai itu coba? Allah. Jadi jangan terlalu silau dengan manusia, kecuali dengan satu manusia yang mulia. Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia yang mulia. Boleh kamu kagumi, boleh kamu cintai, boleh kamu ikuti. Bahkan wajib kita kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi Quran yang berikutnya, hak Quran yang berikutnya, diperjuangkan nilai-nilai. Saya suka bilang, orang yang paling baik harusnya orang yang ngerti Quran. Semakin kita memperdalam ilmu Quran, kita semakin bahagia. Orang yang di sekitar kita pun makin bahagia. Ciri orang yang tidak tenang dalam kehidupannya adalah orang yang jauh dari Allah dan Quran. Gak akan tenang itu. Orang yang jauh dari Allah dan dari Quran gak akan tenang. Saya tuh woles aja. Mau tausiah di mana? Gas. Jadwal kosong, gas. Ada ibu-ibu nanya, kalau mau ngundang Hasni Boni itu harus bayar berapa ya? Itu kesannya tuh kayak aku tuh cowok panggilan gitu. Saya kasih ayat surat Al-Baqarah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum. Dzalika liman, janji Allah. Masa mau ditukar nikmat dunia dengan nikmat akhirat? Jangan mau. Balasannya apa? Kita hanya mengharapkan ridho Allah, bonusnya surga. Bonusnya surga dari Allah. Membandingkan nikmatnya surga dengan kenikmatan dunia yang sedikit, ngapain? Bentar lagi juga kita selesai, bener gak? Bener gak? Bentar lagi juga kita selesai, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentar lagi kita kembali kepada Allah. Yakin gak kita pasti bakal matinya? Bisa jadi teman-teman duluan, Handi Boni belakangan. Atau sebaliknya, Handi Boni belakangan, teman-teman duluan. Gak ada yang tahu. Oh sama aja ya. Intinya kematian itu pasti gak? Rahasia kematian 3. Di mana, kapan, lagi ngapain? Bayangin, teman-teman meninggal lagi ngapalin Quran. Nikmat gak? Lagi baca Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Meninggal. Nikmat gak? Lagi tahajud. Allahu Akbar. Ini lagi tahajud malah takut diikutin sama jin ikut sholat. Gak boleh. Tahajud sendiri. Gak apa-apa. Saya membatalkan sholat itu untuk beberapa hal yang betul-betul urgent. Bukan karena takut di belakang saya ada kunti ikut sholat. Enggak. Kalau kecoa hadir di kaki saya, baru itu saya. Atau kala jengking ular, baru urgent. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya itu pasti. Pasti. Yang belum pastinya dalam keadaan apa kita dimatikan oleh Allah. Maka berbahagialah yang setiap harinya diisi dengan ibadah kepada Allah sesuai dengan tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya ibadah. Sekolah semangat. Kenapa semangat? Karena ibadah. Sholat semangat. Kenapa? Karena ibadah. Zikir semangat. Kenapa? Karena ibadah. Sholawat semangat. Kenapa? Karena ibadah. Gak mau nyakitin orang semangat. Kenapa? Karena tahu itu adalah ibadah. Ada karakter di antara kita yang mungkin beda. Ih, si orang itu mah gitu, si itu mah gitu, si itu mah gitu. Orang itu punya karakter yang beda-beda. Kita harus besar harap maklum. Nabi Muhammad SAW itu lebih besar kasih sayangnya daripada marahnya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat untuk sekolah dan kuliah enggak? Jangan pernah hilang semangatnya. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Setiap orang punya masa lalunya. Tugas kita sekarang bagaimana meniti masa depan kita, dilihat dari apa yang akan kita korbankan hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi kita semua insyaallah. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Allahumma aghnini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Cuman minta, ya Allah, perkaya saya dengan ilmu, yang dengan ilmu itu saya sudah tidak membutuhkan segala sesuatu. Saya hanya membutuhkan Allah, karena saya yakin Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu. Ada orang yang butuh sesuatu dulu baru dekat dengan Allah. Harus ada hutang dulu baru dekat sama Allah. Harus sakit dulu baru dekat sama Allah. Harus disakitin dulu baru dekat sama Allah. Harus dikhianati dulu baru dekat sama Allah. Tapi orang yang paling terbaik adalah orang yang hanya membutuhkan Allah, dan dia sudah tidak membutuhkan segala sesuatunya yang ada di dunia. Kenapa? Karena dia tahu Allah akan mencukupkan segala sesuatu. Jangan pernah silau dengan kebahagiaan orang yang ada di luaran sini. Belum tentu dia betul-betul bahagia dengan apa yang dia milikinya. Siapa sejatinya orang yang paling bahagia? Orang yang bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, siapa yang berbahagia dengan ketakwaannya, keimanannya, amal solehnya, dan dia bersedih dengan kemaksiatannya, maka ketahuilah dialah orang yang beriman. Jangan pernah merasa kemudian kita malas menghafalkan Quran, merasa lelah untuk kemudian menghafalkan Quran. Karena itu adalah sebuah kenikmatan yang belum tentu semua orang bisa merasakan. Nikmat gak menghafalkan Quran? Nikmati aja, meskipun dirasa kata orang tidak nikmat. Ada orang yang harus healing, liburan, harus cari pantai dulu supaya bahagia. Kita tahu, kita gak cari pantai. Yang kita cari, yang kita temukan adalah Allah di hati kita, dan kita bahagia dengan itu. Terakhir, Papa suka bilang, Papa, saya suka bilang sama istri saya, Mam, senang ya? Senang kenapa Pak? Bahagia banget. Untuk hal terkecil aja kita masih sadar bahwa itu adalah perintah Allah. Contoh, masuk toilet kaki kiri dulu atau kanan? Masuk masjid kanan dulu kiri dulu? Dikasih ingat untuk masuk toilet pakai kaki kiri, itu adalah cintanya Allah sama kita. Dikasih ingat makan pakai tangan kanan, itulah cintanya Allah sama kita. Dikasih ingat saya untuk berhijab, itulah kasih saya. Dikasih ingat untuk senantiasa mendoakan dengan tulus orang-orang yang mencintai kita, itu adalah kasih saya. Ada yang merasa kemudian saat saya sedih banget, saya gak punya orang tua, saya gak punya ibu, saya gak punya. Saya suka bilang, karena innallaha ma'a, sesungguhnya Allah senantiasa bersama mereka. Maka Dr. Wahyu datang ke sini untuk mengatakan, jadikan pula aku adalah ayah. Mungkin aku bukan ayah biologis, tapi setidaknya aku bisa menjadi ayah ideologis. Jadikanlah Handi Boni sebagai kakak. Sebagai kakak yang senantiasa akan mendengar curhatan. Tapi kan Ustaz gak tahu nomor HP saya. Ceritakanlah kepada langit, biar langit yang kemudian menjawabnya. Dengan cara apa? Saya gak pernah ada di agenda Handi Boni datang ke sini. Tanya Dr. Triwahi. Saya nggak pernah ada agenda kalau ke Jogja saya mau ke sini. Sering Handi Boni ke Jogja dari tahun 2017. Pertanyaannya, kenapa saya bisa sampai ke sini? Nggak pernah ada cita-cita saya nanti mau ke apa? LKS Madinah. Nggak pernah ada cita-cita dalam wishlist saya, nggak pernah ada.
Mohon maaf, bukan sombong. Banyak orang yang minta jadwal Haniboni supaya bisa tahu saya di tempat dia. Tapi saya nggak pernah merencanakan ada di sini. Tiba-tiba saya ada di sini. Saya mikir, kenapa Allah harus hantarkan saya ke sini? Ternyata saya ke sini bukan untuk mengajar, tapi untuk belajar. Belajar apa? Belajar ketabahan, belajar keseriusan, kesungguh-sungguhan, belajar kerendah hatian. Dari siapa? Dari saudari-saudari yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerdaskan teman-teman, memuliakan teman-teman, dan terima kasih. Mungkin istighfar teman-teman, doa teman-teman menghantarkan saya untuk bisa belajar di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, terima kasih. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali, insya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.